Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang pemrograman aplikasi mobile lanjutan, input dan fungsi dalam React Native. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile lanjutan, Bapak Ardiansyah MKom. Di sini kami dari kelompok B dengan saya sendiri Raihan Maulana Irsyad dengan rekan saya Muhammad Anwar, Tri Ramadhani Nasution dan Yayin Aulia Silalahi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang input dan fungsi. Pembahasan yang pertama, pengertian React Native. React Native adalah framework JavaScript buatan Facebook pada tahun 2015 yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS dengan satu basis kode. Framework ini menggunakan JavaScript dan JSX, sehingga pengembangan lebih efisien dibanding membuat aplikasi secara terpisah untuk tiap platform. Cara kerjanya menggunakan Write yang menghubungkan kode JavaScript dengan komponen natif seperti Java atau Kotlin dan Objective-C atau Swift, sehingga performance-nya mendekati aplikasi natif. React Native juga menyediakan komponen dasar seperti view, text, style sheet yang bersifat deklaratif serta berbasis API untuk mengakses fitur perangkat seperti kamera, lokasi, dan sensor. Berikutnya teori input dan fungsi. Yang pertama ada konsep input pada React Native. Input adalah cara pengguna memasukkan data ke dalam aplikasi dan React Native menggunakan text input sebagai komponen utamanya. Nilai input dikendalikan oleh state atau controller input sehingga mudah divalidasi dan diproses. Kemudian yang kedua ada konsep fungsi atau function handler. Function handler digunakan untuk memproses input seperti melakukan validasi atau menjalankan aksi tertentu. Fungsi ini dipanggil melalui event seperti onProcess atau onChangeText dan dapat ditulis menggunakan regular function atau arrow function. Handler memastikan input sesuai aturan sebelum digunakan atau ditampilkan kembali ke pengguna. Kemudian yang ketiga ada state management untuk input. State melalui use state menyimpan nilai input dan memperbaruinya secara real time saat penggunanya mengetik. Dengan state, tampilan selalu mengikuti perubahan yang terjadi dan memudahkan validasi serta pengaturan beberapa input dalam satu form. Kemudian yang keempat ada komponen pendukung input. Komponen seperti button dan presable digunakan untuk mengeksekusi fungsi pemrosesan input. Alert atau toast memberi feedback kepada pengguna, sementara style sheet membantu membuat tampilan input lebih jelas dan mudah digunakan. Selanjutnya, presentasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sudah siap. Implementasi dan tutorial. Di sini saya akan membahas mengenai dua perihal, persiapan lingkungan dan struktur proyek React Native. Persiapan lingkungan. Pengembangan React Native membutuhkan instalasi beberapa tools seperti Node.js, JDK, dan Android Studio. Setelah semuanya terpasang, emulator Android diaktifkan melalui Virtual Device Manager. Environment variables seperti Android Home dan platform tools harus diatur agar perangkat dikenali. Setelah itu, instalian dan buat proyek baru menggunakan perintah CLI. Jika emulator menampilkan Welcome to React Native, maka instalasi berhasil. Kemudian, struktur proyek React Native. Seperti yang kita lihat dari gambar, struktur proyek React Native memiliki folder utama yang terdiri dari bundle, yaitu berisi konfigurasi dan chats untuk bundle atau metro. Jarang perlu kamu otak-atik. Kemudian Android, yaitu seluruh kode natif Android. Folder ini otomatis dibuat oleh React Native CLI. Dipakai kalau bug APK atau debug native modul. Kemudian ada iOS, yaitu sama seperti Android, tapi untuk aplikasi iOS atau Xcode project. Kemudian ada Node modules, yaitu semua library atau npm patches yang diinstal isinya besar, jangan pernah diedit manual. Kemudian yang terakhir ada test, yaitu folder khusus untuk file testing. Setelah itu file penting di root project. Yang pertama ada app.js dan app.txx. File utama aplikasi React Native kamu, biasanya aplikasi dijalankan dari sini. Kedua, index.js, yaitu entry point React Native yang mendaftarkan komponen utama ke aplikasi. Kemudian ada package.json, yaitu file paling penting, berisi daftar dependencies, script npm, dan konfigurasi project. Keempat,
ada package lock.json, yaitu mengunci versi dependensi biar konsisten. Kelima, ada app.json, yaitu konfigurasi project secara umum termasuk semua aplikasi. Keenam, ada bubble.config.js, yaitu pengaturan bubble atau transpiler JavaScript. Ketujuh, ada metro.config.js, yaitu pengaturan metro bundler. Kelapan, ada .gtenor, yaitu daftar file atau folder yang diabaikan Git. Kesembilan, ada .slintric.js dan prettier.js, yaitu pengaturan formatting dan linting kode. 10, ada tsconfig.json, yaitu konfigurasi tipe script atau dipakai karena ada app.tsx. Dan yang terakhir ada readme.md. Ini maksudnya adalah penjelasan standar proyek, biasanya dibuat otomatis. Selanjutnya, implementasi input dan fungsi pada React Native. Pertama-tama, buka Android Studio dan nyalakan emulator device-nya. Kemudian, buka folder project React Native yang telah dibuat, dan buka Visual Studio Code untuk memulai kode programnya. Pada aplikasi yang kami buat, terdapat 8 segmen kode. Yang pertama, import library. Kode ini mengimpor React dan UseState untuk membuat komponen dan menyimpan data, serta komponen tampilan seperti view, text input, dan button dari React Native. Semua elemen ini digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi. Yang kedua ada komponen utama. Komponen app dibuat sebagai tampilan utama aplikasi. Di dalamnya terdapat seluruh elemen seperti input, tombol, dan fungsi yang akan dijalankan ketika pengguna berinteraksi. Yang ketiga ada state untuk menyimpan input. State nama dibuat menggunakan useState untuk menyimpan teks yang diketik pengguna. Setiap perubahan teks input langsung memperbarui state input set nama. Yang keempat ada fungsi untuk memproses input. Fungsi tampilkan nama dijalankan ketika tombol ditekan. Fungsi ini menangani pengecekan input dan menampilkan hasil. Pada proses input terdapat validasi input, yang mana sebelum menampilkan hasil, fungsi mengecek apakah input kosong. Jika kosong, aplikasi menampilkan pesan peringatan dan menghentikan proses. Kemudian, jika input valid, aplikasi menampilkan pop-up berisi sapaan halo diikuti nama yang dimasukkan pengguna. Kelima ada tampilan utama atau UI. Elemen view digunakan sebagai wadah utama. Di dalamnya terdapat teks instruksi, teks input untuk memasukkan nama, dan tombol untuk menjalankan fungsi. Yang keenam ada teks input sebagai form input. Teks input menampung teks dari pengguna. Style seperti border dan padding membuatnya rapi, dan on-change text digunakan untuk mengirim teks ke state. Yang ketujuh ada tombol aksi. Button bertuliskan tampilkan nama berfungsi memicu fungsi tampilkan nama saat ditekan, sehingga input bisa diproses. Dan yang terakhir ada export komponen. Bagian terakhir mengekspor komponen app agar dapat dijalankan sebagai halaman utama aplikasi React Native. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, ketik npx spasi React Native spasi start pada terminal baru dan jangan ditutup. Kemudian pada terminal baru juga ketik npx spasi React Native spasi run Android untuk menjalankan aplikasi pada emulator device. Selanjutnya, tunggu sampai instalasi React Native pada aplikasi selesai. Berikut adalah contoh ketika aplikasi dijalankan, beserta studi kasus jika input data kosong. Analisis penggunaan input dan fungsi. Keunggulan teks input fleksibel dan mudah dikustomisasi, mulai dari placeholder, warna, multi-line, hingga keamanan password. Komponen ini mendukung event seperti on-change text, sehingga input bisa diproses real-time dan terhubung dengan state. Karena fleksibel dan terkontrol, teks input sangat ideal untuk berbagai kebutuhan form pada aplikasi mobile. Kedua, state. Pentingnya state. State menyimpan nilai input secara real-time dan membuat UI selalu sinkron. Dengan state, input menjadi controlled component.
sehingga mudah divalidasi, direset, atau diproses. Ini juga membuat alur data lebih rapi dan aplikasi lebih responsif. Dan yang ketiga, kelebihan arrow function. Arrow function membuat kode handler lebih ringkas dan mudah dibaca. Fungsi ini otomatis membawa konteks disk, sehingga tidak perlu binding manual. Cocok untuk event handler, callback array, dan kode asinkron karena lebih bersih dan efisien. Kelebihan dan kekurangan React Native. Kelebihan yang pertama, satu kode untuk Android dan iOS lebih cepat dan hemat biaya. Kedua, performa mendekati native. Ketiga, mudah dipelajari bagi pengguna JavaScript. Dan yang keempat, hot reload dan komunitas besar membantu pengembangan. Kekurangannya, kurang optimal untuk aplikasi berat atau animasi kompleks, bergantung pada bridge sehingga bisa terjadi lag. Beberapa fitur butuh modul natif tambahan. Dan yang terakhir, potensi masalah kompatibilitas dependensi. Selanjutnya, analisis penggunaan input dan fungsi, permasalahan dan solusi. Yang pertama, masalah umum yang terdiri dari konfigurasi awal dan debugging yang cukup rumit. Kedua, performa turun pada UI dan UX yang berat. Ketiga, konflik dependensi NPM atau YARN, terutama setelah upgrade versi. Setelahnya ada solusi singkat. Gunakan tools seperti React Native Debugger dan DevTools. Pastikan environment sesuai dan gunakan satu package manager saja. Lakukan profiling untuk optimasi performa. Gunakan modul natif bila fitur bawaan kurang. Bersihkan CC, build, dan update library dengan benar. Lalu, bersinkron presentasi. React Native terbukti efektif untuk membangun aplikasi mobile di atas platform karena cukup menggunakan satu basis kode untuk Android dan iOS. Komponen seperti text input, state, dan function handler bekerja bersama untuk menghasilkan interaksi aplikasi yang responsif dan real-time. Arrow function membantu membuat kode lebih ringkas dan mudah dikelola, walaupun memiliki kelebihan seperti efisiensi waktu, biaya, dan performa. React Native tetap memiliki kekurangan terkait platform aplikasi kompleks dan masalah dependensi. Namun, dengan konfigurasi yang tepat, penggunaan tools debugging dan manajemen dependensi yang benar, masalah tersebut dapat diatasi. Secara keseluruhan, React Native mampu mengelola input dan fungsi dengan baik, serta memberikan pengalaman penggunaan dan aplikasi yang interaktif dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.